Ketika tiba-tiba umat Islam ini lebih condong untuk memasrahkan persoalan agama kepada yang bukan ahlinya, entah ini ngaji di mana, entah ini lulusan pesantren mana, entah ini lulusan universitas Islam mana, ya. Kok tiba-tiba tampil di panggung dan kemudian Anda ikuti. Nah, maka dalam keadaan semacam itu Rasul mengatakan bahwa ya Anda layak sih buat nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Ketemu lagi dengan saya Ustadz guys. Kali ini kita akan mengaji kitab Arba'una Hadisan karya dari Syekh Hasim Al-Asy'ari. Kita lanjut kepada hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata Abu Ayyubin Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori. Ada kisah tentang Abu Ayyub Al-Ansori ini. Jadi beliau itu merupakan salah satu sahabat Nabi yang umurnya itu panjang. Beliau ini meninggal dalam kondisi syahid pada saat perang penaklukan Romawi, ya, melawan raja namanya Heraklius. Ini sahabat yang cukup antik juga dan ampuh juga ini. Jadi beliau itu meninggal di gerbang kerajaan Romawi. Nah, kemudian dikuburkan di situ dan entahlah sesudah itu beliau memiliki kesaktian. Jadi ada riwayat yang menyebutkan bahwa ketika hujan itu tidak turun-turun, maka nanti orang-orang muslim itu akan berziarah ke makam Abu Ayyub Al-Ansori meminta hujan, kemudian nanti hujan turun. Nah, itu dilihat tuh sama orang Nasrani dan orang Yahudi. Orang Nasrani dan orang Yahudinya ikutan juga. Jadi ketika orang Nasrani ataupun orang Yahudi mereka pengen turun hujan, mereka juga ziarah ke makam Abu Ayyub Al-Ansori ini. Dan kemudian tidak lama kemudian ya hujan juga begitu. Li Marwan ibnil Hakam, kepada Marwan bin Hakam. Jadi Abu Ayyub Al-Ansori berkata kepada Marwan bin Hakam. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Rasulullah begini, la tabku, jangan kalian semua menangis ala dini, terhadap agama, tentunya maksudnya adalah agama Islam. Idza wallaitumuhu, ketika kalian memasrahkan persoalan agama ini ahlahu, kepada ahlinya agama Islam ini. Walakin abku, tetapi menangislah kalian semua alaihi, terhadap agama. Idza wallaitumu, ketika kalian mempercayakan atau menguasakan agama ini, memasrahkan agama ini ghairu ahlihi, kepada selain ahlinya agama. Rawahu at-Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada kita agar kita bersikap secara proporsional. Apa maksudnya proporsional? Itu adil. Maksudnya adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kebalikan adil itu adalah zolim. Zolim itu berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh, Anda dikatakan adil apabila Anda meletakkan kopiah ke kepala. Karena apa? Tempat kopiah jadi kepala. Anda akan dikatakan zolim apabila menempatkan kopiah di kaki. Sebaliknya, Anda zolim ketika Anda menaruh sepatu di kepala. Anda adil apabila menaruh sepatu di bawah kaki. Nah, dalam hal ini Anda dikatakan adil apabila memasrahkan urusan agama kepada ahlinya. Anda dikatakan zalim apabila memasrahkan agama kepada yang bukan ahlinya. Anda bertanya tentang persoalan dunia.
tentang persoalan misalkan kedokteran kepada yang bukan dokter, nanti yang terjadi apa? Zolim, malpraktik. Anda bertanya tentang persoalan akhirat, tentang persoalan agama kepada yang bukan ahlinya, ya sama juga Anda zolim. Jadi guys, jauh-jauh hari Rasulullah SAW juga sudah pernah memprediksikan akan adanya para ustadz karbitan. Tiba-tiba ustadz. Saya katakan tiba-tiba ustadz itu maksudnya begini. Di dalam Islam itu ada namanya riwayat sanad keilmuan. Maka ketika Anda membaca sebuah hadis, di situ Anda bisa lihat hadis ini diriwayatkan oleh siapa, dari siapa, dari siapa, dari siapa. Apakah ini bersambung dengan Rasulullah atau tidak? Kalau ini bersambung sampai kepada Rasulullah, maka hadis ini disebut sebagai hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Hadis yang benar, hadis yang bagus. Tetapi apabila terpotong, loh, kok tiba-tiba meloncat ini? Kok tiba-tiba ada satu periwayat yang hilang ini? Ada satu nama yang hilang. Ya, ini tidak ada orang dari masa tabi'in pada hadis ini. Ini gimana ini? Maka kemudian hadis-hadis semacam itu disebut sebagai hadis yang dhaif, yang lemah. Bisa juga disebut sebagai hadis yang maqtu', hadis yang terputus sanadnya. Tidak bisa itu dijadikan sebagai sumber hukum. Nah, sama seperti persoalan keagamaan yang lainnya. Ketika Anda bertanya tentang persoalan hukum kepada seseorang, Anda harus tahu terlebih dahulu. Nih orang dia dulu ngaji di mana? Gurunya siapa? Misalkan, ya, kita mau bertanya soal hukum kepada Pak Quraisy, Anda pastikan dulu Profesor Dr. Quraisy Shihab ini ngaji ke siapa? Nah, nyambung gak nih sampai Rasulullah? Oh, ternyata nyambung. Karena beliau misalkan ngaji di Mesir, di Al-Azhar. Kemudian nyambung, grenseh sampai ke Rasulullah. Oh, berarti no debat. Anda boleh ngaji kepada Profesor Dr. Quraisy Shihab. Tetapi apabila ada seseorang dulunya entah profesinya apa, kemudian bermodalkan membaca Google, bermodalkan membaca buku, dalilnya diambil dari terjemahan, kemudian tiba-tiba tampil di panggung, mengaku hadza wa hadza, ini dan itu, kemudian berkata qala wakila, katanya, kemudian Anda menganggap orang tersebut sebagai orang yang representatif dalam membicarakan Islam. Nah, itu patut dipertanyakan. Maka dalam hal ini, ya, di sini Rasulullah SAW sudah pernah bersabda bahwa kalian jangan menangis ketika di dunia ini persoalan keagamaan dipasrahkan, ditanyakan, diserahkan kepada yang ahlinya. Kepada orang yang pernah mengaji, kepada orang yang khatam di pesantren, kepada orang yang secara akademik, ya, dia belajar di berbagai universitas keislaman. Ya, ketika Anda memasrahkan persoalan agama kepada orang-orang yang semacam itu, maka ya sudah, jangan menangis, jangan galau ngurusin agama Islam. Tetapi sebaliknya, ketika tiba-tiba umat Islam ini lebih condong untuk memasrahkan persoalan agama kepada yang bukan ahlinya, entah ini ngaji di mana, entah ini lulusan pesantren mana, entah ini lulusan universitas Islam mana, ya, kok tiba-tiba tampil di panggung dan kemudian Anda ikuti. Nah, maka dalam keadaan semacam itu, Rasul mengatakan bahwa ya Anda layak sih buat nangis.